kuasa memulihkan diri. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan tataran kerja-Mu. Mari saya dan jemaat Bapak berdiri, naikkan pujian dari awal. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau Tuhan kami, kami harus Kaulah segalanya, Kaulah segalanya.
Jadilah kehendak batin seperti di surga, dan hidup kami seperti di surga ya Tuhan. Sebab Kau yang kami selama Nah
kagum akan setiap perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami kagum akan pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami kagum akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Maka itu kami datang pagi hari ini dengan penuh rasa hormat akan Engkau Bapa. Sebab Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya tempat di mana kami bernaung, berlindung, berharap. Bahkan Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah kami selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu baik bagi kami Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersama-sama di tempat ini. Kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran Bapa. Tiba saatnya pada saat ini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mendengarkan isi hatinya Tuhan, suaranya Tuhan bagi kami, agar kami boleh diberikan lagi kekuatan demi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari,
berlandaskan firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang kami pegang. Biarlah kami boleh hidup di dalam kehendak Bapa. Biarlah kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan hari lepas hari, sehingga firman Tuhan itu boleh berakar di dalam hati kami, bertumbuh di dalam hidup kami, dan berbuah menjadi berkat bagi kami, keluarga kami, teman-teman kami, rekan-rekan kami di gereja, rekan-rekan pelayanan kami, bahkan setiap orang yang melihat kami boleh turut merasakan kasih kuasa Tuhan. Mereka boleh menjadi percaya pada Tuhan karena melihat kehidupan kami dipenuhi oleh berkat Tuhan, melihat kehidupan kami disertai oleh Tuhan, melihat kehidupan kami dikasihi oleh Tuhan Bapa. Ya Bapa, layakkan hamba-Mu, perkenankan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyatakan kasih-Mu melalui setiap firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Tutup bungkus hamba-Mu di balik salib-Mu, di balik kuasa darah-Mu yang kudus dan suci itu. Jangan biarkan hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu, bermegah atas apa yang hamba-Mu sampaikan. Karena hanya Engkau yang layak dimuliakan, diagungkan di tempat ini. Hanya Engkau yang layak bertahta di tempat ini, bertahta di hati dan pikiran kami, bertahta di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, berfirmanlah Tuhan, karena pagi ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan mengaplikasikan kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Mari sama-sama yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Diberkati, amin. Haleluya. Sebelum saya mulai khotbah saya, boleh coba tepuk pundak orang yang di dekatnya. Bilang, hari ini kamu pasti diberkati Tuhan, karena Tuhan sayang banget sama kamu. Haleluya. Hari ini kita sama-sama akan melihat suatu kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana dengan melihat hubungan itu kita bisa membentuk cara hidup kita di dunia ini, bahkan bagaimana kita berharap akan kekekalan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita melalui Roh Kudus dan melalui karya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sudah dapat semua? Kita boleh baca sama-sama ya. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat yang baru kita baca ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang identitas kita sebagai orang percaya. Paulus di sini mau berbicara tentang suatu perubahan, suatu transformasi identitas kita, memberikan kita sebuah identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Ayat ini bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa kita sudah gak lagi hidup di bawah perbudakan dosa, tetapi kita hidup sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki hubungan yang baru dengan Allah, yang lebih dekat, lebih intim sebagai Bapa kita. Mari kita lihat lebih dalam lagi makna dari ayat yang kita baru baca ini. Ya.
Dari ayat yang kita baca ini saya membagi menjadi 3 kebenaran. Ya, yang pertama, dengan menjadi anak-anak Allah, yang pertama kita dibebaskan dari roh perbudakan. Paulus memulai ayat ini dengan menyatakan bahwa kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, kalimat ini atau frasa ini adalah suatu ungkapan yang Paulus mau katakan bahwa ketika kita jauh sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Bahkan ketika kita hidup di dalam dosa, itu membuat kita di dalam ketakutan, ketidakpastian, takut akan penghukuman dari Allah, bahkan keterpisahan dengan Allah. Bahkan di Roma 6 ayat yang 16 mengatakan bahwa ketika seseorang menyerahkan dirinya menjadi hamba dosa, itu akan menuntunnya ke dalam kematian. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita menghidupi kehidupan kita di dalam dosa, ketika kita menjadi budak dosa, kita menjadi tawanan dosa, itu akan menuntun kita pada kematian. Dosa apapun itu, karena dosa itu menjerat. Dosa itu adalah tipu muslihat iblis untuk menjebak kita, untuk menjerat kita, membawa kita menuju pada kematian yang kekal. Kenapa? Karena misalnya aja deh, dosa berbohong. Ketika kita berbohong, kita nggak akan berbohong cuma 1 kali. Ketika kita sudah berbohong, itu akan menuntun kita, membawa kita kepada kebohongan yang selanjutnya. Karena itu adalah sesuatu yang berkesinambungan. Itu adalah suatu lingkaran. Ketika kita sudah berbohong, kita akan membuat kebohongan lain untuk menutupi kebohongan kita yang sebelumnya. Apapun itu dosanya, itu akan selalu seperti itu. Itu akan membuat kita berulang-ulang jatuh ke dalam dosa yang sama. Dan itu akan mengikat kita, menjerat kita, menawan kita. Sehingga akhirnya, saking seringnya kita melakukan hal tersebut, yang pertama duluan mati adalah kerohanian kita. Dan ketika kerohanian kita sudah mati, karena kita menghidupi menjadi tawanan dosa tersebut, itu akan menuntun kita kepada kematian yang kekal. Bapak Ibu Saudara, makanya ketika kita menerima identitas kita sebagai anak-anak Allah, yang pertama kali Paulus mengingatkan adalah kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Dalam Kristus kita dibebaskan dari rasa takut tersebut karena melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, hukuman dosa kita telah dihapuskan. Ketika kita dengan sungguh-sungguh menerima Kristus, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan ini. Kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan ini, tidak lagi hidup di dalam perasaan bersalah. Kenapa? Karena kita tahu melalui karya pengorbanannya Tuhan telah membayar lunas dosa kita, sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa, tapi kita dimerdekakan di dalam Kristus. Katakan amin. Ya. Di dalam Roma 8 ayat yang pertama, Paulus menegaskan bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi kebebasan ini adalah anugerah, kemerdekaan ini adalah anugerah yang Tuhan berikan ketika kita dengan sungguh-sungguh menerima, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang mau diingatkan Paulus adalah dengan berubahnya status kita menjadi anak Allah,
kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa dan ketakutan akan penghukuman. Ini berarti kita nggak perlu lagi dikuasai oleh rasa bersalah, nggak perlu lagi ketakutan yang berlebihan. Kita tidak perlu lagi hidup dalam rasa takut akan dosa masa lalu kita, karena kita sebagai anak-anak Allah, kita diundang untuk hidup dalam keyakinan bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Kalau Bapak Ibu sempat nonton kemarin film Kuasa Gelap, ada yang udah pernah nonton film Kuasa Gelap? Di situ ketika pastor tersebut mencoba melepaskan seseorang dari kuasa gelap, maka iblis yang ada di dalam orang yang sedang dimasuki itu akan menghakimi pastor tersebut dengan dosa-dosa masa lalunya, dengan dosa-dosa apa yang pernah dia lakukan. Inilah bahayanya, inilah senjata dari iblis yang iblis gunakan untuk menghakimi kita, orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus. Ketika kita mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan diingatkan lagi bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa sama iblis. Dia akan menggunakan dosa-dosa masa lalu kita untuk membuat kita, benar gak sih ini? Saya sudah ditebus, benar gak sih? Saya sudah diterima sama Allah, diterima sama Tuhan. Ketika kita mencoba datang ke gereja dengan perasaan yang tidak layak karena kita berdosa, disitulah akan iblis serang kita. Kamu ngapain ke gereja? Kamu kan tukang bohong. Kamu kan ke gereja, kamu kan kemarin habis melakukan dosa ini, kamu kan habis melakukan dosa itu. Kamu gak layak di hadapan Tuhan. Udah gak usah datang lagi ke gereja, percuma. Itu senjata iblis yang digunakan. Dia akan menggunakan dosa-dosa masa lalu kita untuk membuat kita menjauh, terpisah dari Allah. Itu adalah jerat dosa. Tapi kita tidak usah takut lagi, karena dengan perubahan status kita, identitas kita menjadi anak-anak Allah sekarang, karena kita sudah menerima kebenaran, karena kita sudah menerima Yesus Kristus yang berkorban bagi kita, dosa kita sudah ditebus dengan lunas. Amin Bapak Ibu. Tapi ingat, bukan saya intinya membolehkan kita akhirnya jadi hidup dengan semau kita. Tapi ketika kita menyadari kebenaran ini, itu harusnya membuat kita akan semakin dekat lagi dengan Tuhan dan menjauhi kehidupan lama kita, menjauhi dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Amin. Ya. Selanjutnya yang kedua, apa sih yang harus kita sadari ketika kita memiliki identitas yang baru sebagai anak-anak Allah? Di Roma 8 ayat yang ke-15 ini, Paulus menyatakan yang kedua adalah kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Paulus kemudian menjelaskan kepada kita bahwa setelah kita dibebaskan, dimerdekakan dari roh perbudakan akan dosa, kita menerima roh yang baru, yaitu roh yang menjadikan kita adalah anak Allah. Ketika kita seorang percaya kepada Kristus, Roh Kudus diberikan pada kita. Roh Kudus tapi bukan hanya mendampingi kita, menjadi penolong kita, tetapi ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita, itu adalah yang menjadi bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kuduslah yang mematrai kita di hadapan Allah bahwa kita ini anak-anak yang dikasihi. Amin Bapak Ibu. Paulus di sini menggunakan suatu istilah yang menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita lihat di ayat ini di dalam bahasa aslinya, Paulus menggunakan suatu istilah adopsi. Jadi kita diadopsi secara rohani oleh Allah. Kenapa Paulus menggunakan kata ini? Kata ini merupakan kata yang cukup kuat. Karena pada masa itu, di kebudayaan Romawi kuno, seseorang gak bisa dengan bebasnya, dengan mudahnya mengadopsi atau mengangkat anak dari yang bukan darah dagingnya. Itu harus melewati
proses hukum yang cukup sulit, tetapi ketika itu sudah berhasil, ketika seseorang sudah berhasil mengangkat anak dari yang bukan darah dagingnya, itu akan berlaku secara permanen. Anak itu akan memiliki hak penuh untuk dicintai, untuk dikasihi, bahkan anak itu berhak menerima warisan dari orang tuanya. Maka melalui ayat ini Paulus mau bilang bahwa kita sudah diadopsi secara rohani oleh Allah. Artinya apa? Artinya kita menerima hak penuh untuk dikasihi oleh Allah, menerima hak penuh untuk dipelihara oleh Allah, menerima hak penuh untuk dapat memperoleh warisan dari Allah. Apa warisannya? Kehidupan yang kekal. Warisannya adalah berkat. Warisannya adalah bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga yang kekal nanti akan kita terima. Jadi melalui Yesus Kristus dalam Efesus 1 ayat yang kelima, kita sudah diangkat menjadi anak oleh Allah dan mengubah status kita menjadi anak Allah. Kita memiliki hak istimewa di hadapannya. Kita memiliki hak untuk dekat dengan Dia. Kita memiliki hak untuk boleh berseru kepadanya. Kita memiliki hak untuk boleh datang sama Dia apapun keadaan kita. Di dalam kesesakan, di dalam sukacita, kita menghampiri Dia karena Dia adalah Bapa kita yang baik, Bapa yang mengasihi kita, yang memelihara kita, memberkati kita dengan segala kebaikannya. Ya, Roh Kudus adalah bukti bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dia memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Dia memberikan keyakinan bagi kita bahwa kita adalah anak Allah yang mampu, yang memiliki kekuatan untuk melawan apa yang tadi kita katakan sebagai dosa. Ya, dan menuntut kita hari lepas hari dalam kebenaran. Kita buka sama-sama dalam Roma 8 ayat yang ke-14, ayat sebelum ini. Roma 8 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan kepada kita, hidup dan tinggal di dalam kita sebagai bukti bahwa kita adalah Roh Allah. Dan Dia yang akan membimbing kita, menuntun kita hari lepas hari untuk membawa kita dalam kebenaran demi kebenaran. Jadi ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita nggak lagi melihat Allah sebagai hakim yang akan menghukum setiap dosa-dosa kita, tetapi Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, melindungi kita, memelihara hidup kita. Tetapi ketika kita menerima itu semua, ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah, ketika kita memiliki identitas sebagai anak-anak Allah, berarti kehidupan kita juga harus mencerminkan kasih, pengampunan, ketaatan kepada Tuhan dalam segala hal. Ya, kalau saya mengilustrasikan Roma 8 ayat 14 ini, ketika seseorang anak menjadi anak-anak Allah, dipimpin dan dibimbing, itu contohnya adalah kayak saya mengilustrasikannya ketika seorang anak kecil diajarin sama ayahnya naik sepeda. Siapa yang waktu kecil pernah diajarin naik sepeda sama orang tuanya? Ketika seorang anak diajarin naik sepeda, mungkin anak itu takut jatuh, takut nggak bisa, takut ini, takut itu, yang membuat dia mungkin enggan untuk bisa naik sepeda atau belajar naik sepeda. Tetapi ia dipimpin, dibimbing sama ayahnya
sedikit demi sedikit. Ayo nak, kayu sepedanya. Ketika anak mulai kayu, terus dia jatuh, ayahnya samperin, tolongin dia, bangunin dia, terus disuruh coba lagi, sampai akhirnya anaknya bisa dan jago naik sepeda. Nah, seperti itulah pimpinan Roh Kudus gambarannya menurut saya bagi kita anak-anaknya. Ketika ia memimpin kita mungkin awalnya sebagai orang yang mungkin pernah melakukan dosa, datang kepada Tuhan dengan takut. Kita takut nggak bisa lepas dari dosa tersebut. Takut di depan nanti kita akan jatuh mungkin di dosa yang sama atau mungkin melakukan dosa yang lain. Tetapi Roh Kudus dengan perlahan akan membimbing kita hari lepas hari, membawa kita kepada kebenaran yang membuat akhirnya kita bisa lepas sepenuhnya dari dosa tersebut, Bapak Ibu. Jadi terima Roh Kudus dalam kehidupan kita, biarkan dia memimpin hidup kita hari lepas hari. Mungkin ketika kita sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, ketika kita mau berbohong, kita diingatkan di hati kita, ayo jangan bohong, kamu tuh anak Allah. Mungkin walaupun kadang akhirnya kita terpaksa berbohong pun, kita tetap diingatkan sama Roh Kudus, diingatkan sehingga kita bisa lepas dari kebiasaan berbohong tersebut atau kebiasaan-kebiasaan dosa yang lain. Seperti itulah Bapa yang mengasihi kita, memberikan kita tuntunan, bimbingan hari lepas hari. Tapi kita harus menerima dulu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Biarkan dia bertahta di hati dan pikiran kita. Biarkan dia membimbing kita. Ya, kalaupun kita tidak menerima, gimana ya? Seseorang gimana sih kalau misalnya mau diajarin tapi orangnya sendiri menolak untuk diajarin, kan nggak akan mungkin bisa ya. Nah seperti itu, ketika kita tidak membiarkan Roh Kudus membimbing kita akan tidak akan pernah bisa lepas dari apa yang namanya kehidupan kita di masa lalu, Bapak Ibu. Amin. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, saya mau ingatkan lagi, kehidupan kita harus mencerminkan kehidupan Allah, mencerminkan kasih-Nya, pengampunannya, dan ketaatannya di dalam segala hal. Poin yang ketiga, yang terakhir, Paulus di sini mau mengingatkan kita bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita memiliki identitas yang baru ini, kita boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Paulus menyatakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita dapat berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Ini adalah suatu kata yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Ya Aba itu diambil dari bahasa Aramaik yang artinya Bapa, artinya ayah, artinya papa atau pater dalam bahasa Latin. Ini adalah suatu ungkapan yang begitu dahsyat, begitu intim, karena di dalamnya menyatakan suatu hubungan yang dekat, hubungan yang penuh kasih, dan hubungan yang penuh kepercayaan satu dengan yang lain. Jadi Paulus mau menyatakan bahwa kita saat ini dengan Allah memiliki hubungan seperti itu. Hubungan yang dipenuhi dengan kasih, hubungan yang dipenuhi dengan kedekatan, hubungan yang dipenuhi dengan kepercayaan satu dengan yang lain. Jadi ini memiliki nuansa kehangatan, keintiman yang sangat amat dekat. Jadi Paulus seolah mau mengatakan yang dulunya Allah yang jauh, yang tidak bisa digapai sama manusia, Allah mau dekat dengan ciptaan. Karena kita sekarang adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Jadi melalui ayat ini, melalui kalimat ini, Paulus mau menyatakan bahwa kita bukan hanya memandang Allah dengan kekaguman, bukan hanya dengan hormat, bukan hanya dengan
oh dia Allah yang kudus, Allah yang mulia. Tetapi kita juga bisa menghampiri Allah dengan dekat, menghampirinya dengan kasih, menghampirinya dengan kehangatan, karena Ia adalah sekarang adalah ayah kita, Ia adalah Bapa kita. Ungkapan ini membuat kita memiliki keberanian untuk mendekatkan diri dengan Allah tanpa rasa takut lagi dihakimi, tanpa rasa takut lagi akan bahwa kita pribadi yang tidak layak, tanpa rasa takut lagi bahwa kita adalah pribadi yang tidak pantas datang karena kita penuh dosa. Tetapi kita boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya kita boleh datang sama Dia kapanpun sebagai anak. Ya, melalui Roh Kudus kita diajak untuk memiliki komunikasi yang intim. Kita diajak memiliki hubungan dengan Tuhan. Caranya melalui apa? Bukan cuma doa-doa yang mungkin kita anggap sebagai formalitas, doa makan, doa tidur, doa sebelum perjalanan. Tetapi dengan ungkapan ini Paulus mau bilang, ayo jadikan Allah sebagai Bapa kita. Kita bisa cerita apapun, kita bisa datang sama Dia dalam kondisi apapun. Ketika kita dalam kesesakan, kita boleh berseru minta tolong sama Dia. Ketika kita dalam keadaan sukacita, kita boleh berterima kasih, bersyukur sama Dia. Ketika kita ada dalam masalah, kita tahu kita punya Bapa yang akan membawa kita keluar dari setiap permasalahan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita datang dengan Dia dengan kecakapan pribadi yang jujur, yang datang dari hati kita, yang datang dari kerinduan kita sama Dia. Gimana sih kalau kayak seorang anak datang sama papanya, misalnya di sekolah dapat nilai bagus, dia pasti datang dengan sukacita, dengan semangat. Pak, tadi aku dapat nilai bagus loh di sekolah. Jadi karena papa ngajarin aku tadi malam belajar, makasih ya. Atau ketika dia diganggu di sekolah, dia bisa datang nangis-nangis sama papanya. Pak, tadi aku diganggu di sekolah. Seperti itu kita bisa datang sama Allah saat ini. Karena kita memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. Kita bisa datang sama Tuhan bilang, Tuhan, aku lagi ada masalah keuangan. Gimana ya? Tuhan, kok hidupku gini-gini aja ya? Tuhan tolong kasih aku hikmat untuk keluar dari permasalahan ini. Atau ketika kita sedang senang, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu. Kemarin aku dapat pekerjaan ini yang menjadikan aku bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Tuhan terima kasih karena aku dipertemukan dengan pasangan hidupku yang baik, yang mencintai aku padanya. Terima kasih Tuhan. Kita bisa datang seperti itu kepada Allah karena kita sekarang adalah anak-anaknya yang memiliki hak istimewa untuk dekat dengan Tuhan. Ya, jadi ini mengingatkan kita untuk kita boleh berani datang sama Allah. Kita boleh tidak takut, tidak cemas lagi akan hari-hari kita. Kita boleh tidak lagi merasa lemah, merasa tertekan, karena kita punya Allah sebagai Bapa kita. Dia yang memelihara kehidupan kita, Dia yang membawa kita untuk memenuhi rencananya, Dia yang membawa kita dari kemuliaan demi kemuliaan, dari kemenangan demi kemenangan. Dia adalah Allah Bapa kita. Karena kita yakin ketika kita datang sama Dia, Dia gak cuma mendengarkan kita, tapi Dia akan memberikan kita setiap jawaban. Dia akan memberikan kita apapun yang membuat kita merasakan kasih dan kuasa-Nya. Seperti yang kemarin Bapak Gembala kita sudah khotbahkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Mintalah maka kamu akan diberikan. Datanglah sama Allah, maka Dia akan
memberikan hikmat, dia akan memberikan pertolongan, dia akan memberikan berkat. Karena dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya undang musik untuk maju ke depan. Saya akan akhiri khotbah saya pada pagi hari ini. Saya akan kembali bacakan ayat ini buat kita semua. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki identitas yang baru. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang diberi hak istimewa untuk memanggil Allah sebagai Aba, Bapa. Sebagai anak-anaknya, kita memiliki kepastian di dalam kasih. Kita memiliki keintiman dengan Allah sebagai Bapa kita. Dan kita menerima warisan keselamatan yang kekal ketika Tuhan datang kembali. Marilah kita merespon anugerah yang begitu besar ini, yang gak semua orang terima. Hanya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam kehidupan ini. Marilah kita meresponi anugerah ini dengan cara hidup di dalam kasih, hidup di dalam ketaatan kepadanya, dengan iman dan keberanian. Kita boleh berseru kepadanya di dalam doa, dan kita harus memuliakan Allah kita, Allah yang sebagai Bapa kita ini. Kita harus menunjukkan kasih pada orang-orang yang berada di sekitar kita, dan berharap akan kemuliaan yang dijanjikannya bagi kita ketika Ia datang kembali. Kita harus menjadi anak-anak Allah yang menjadi garam dan terang, berdampak buat orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang tersebut bisa melihat terang kita bercahaya dan memuliakan Allah Bapa kita. Melihat kehidupan kita yang diberkati, melihat kehidupan kita yang dipelihara Tuhan sedemikian rupa, membuat orang tersebut memuliakan Allah. Amin. Buat firman Tuhan pagi hari, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah pujian pagi hari ini menjadi kerinduan hati kami, menjadi rasa syukur kami di hadapan-Mu, karena Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Melalui pertolongan Roh Kudus, kami dimeteraikan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang sah, yang berhak menerima kasih-Nya, berhak menerima warisan yang kekal. Untuk itu kami mau hidup lebih lagi bagi Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini
Bayangkanlah seluruh hidupku, ya Allah, ini aku padamu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku padamu, bayangkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku padamu, pakailah sesuai dengan rencana. Nyatakan ini dari dasar hatimu. Aku mengasihi Tuhan. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku padamu, bayangkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku padamu, pakailah sesuai dengan. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku padamu, bayangkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku padamu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakai sebagai anak Bapa dalam rencana. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau berikan Roh Kudus-Mu bagi kami, memenuhi hati, pikiran kami, memenuhi kehidupan kami. Roh itu yang memateraikan kami menjadi anak-anak Allah yang sah, yang berhak memelihara
mendapatkan pemeliharaan Tuhan, yang dapat menerima kebaikan Tuhan, yang dapat menerima berkat daripada Tuhan, yang berhak menerima warisan kekekalan dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki hak istimewa ini. Kami sungguh bersyukur Engkau Allah mau mendekatkan diri kepada kami, menjadi Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur memiliki hak untuk mendekatkan diri kepada Engkau, berseru kepadamu sebagai Bapa kami, berseru memohon pertolongan, berseru untuk mengucapkan syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hubungan yang indah ini kami sebagai anak-anak boleh kami pelihara di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi suratan Tuhan yang terbuka buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami boleh menunjukkan kasih Tuhan, kami boleh menunjukkan ketaatan kami kepada Allah di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga setiap mata yang melihat percaya, setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup berdaulat, adalah Bapa yang mengasihi setiap anak, sehingga mereka boleh juga menerima kasih kuasa yang sama seperti kami rasakan. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini terus boleh menjadi pengingat bagi kami, sehingga kami beroleh kekuatan untuk kami dapat hidup hari lepas hari. Tidak lagi di dalam tawanan dosa, tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi kami sudah dimerdekakan oleh Kristus, oleh karya pengorbanan. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh lepas dari dosa kehidupan kami di masa lalu, dan iblis tidak berhak lagi menghakimi kami, karena kami sudah menerima pengampunan yang begitu besar dari Allah. Kami sudah dikasihi begitu rupa oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar Roh Kudus boleh terus hidup di dalam hati pikiran kami Tuhan, terus membimbing kami hari lepas hari, untuk kami boleh terus dekat, hidup dan hidup di dalam kehendak Tuhan hari lepas hari Tuhan. Sebab hamba berhenti berbicara pagi hari ini Tuhan, tetapi Roh yang ada di dalam kami terus berbicara bagi kami, menuntun setiap langkah kami, membawa kami di dalam kebenaran dan kemenangan bersama Tuhan. Terus sertai kami, terus berkati kami, terus kasihi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan pada Tuhan sebagai anak. Ya Aba, ya Aba, berdoa sini. Layakkanlah
firman itu di dalam hati kami. Jadikan itu rema bahkan permata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Kami bukan lagi budak Tuhan, tapi kami menjadi anak. Engkau telah menebus kami, Engkau telah membawa kami, Engkau telah memulihkan kami Tuhan. Terima kasih sehingga kami boleh berkata, kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ambil alih dan pimpin kami semua, tuntun kami semua. Hari demi hari kami boleh melangkah maju bersama-sama dengan Engkau. Kami terus maju. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat di dalam kami semua. Pimpin kami dan tuntun kami di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai dia dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Bahkan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini juga, Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Dan kami semua yang ada di tempat ini yang sudah diberkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami datang, kami membawa setiap persembahan kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan kami. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih dan Engkau berkati kami kembali dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun kan? Oh, Bapak Nevi kemarin berulang tahun, ulang tahun pernikahan. Haleluya. Selamat Bapak Nevi. Iya, Tabita, tapi Bapak juga. Selamat ulang tahun pernikahan Bapak Nevi. Tabita juga berulang tahun kemarin. Haleluya. Ada lagi? Nggak ada. Oh, kemarin juga ada Kenzo ya. Luar biasa. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 27 itu kita berulang tahun. Gereja ini genap 36 tahun. Ya. Jadi kita buat di hari Minggu tanggal 1. Nah, kemarin kita sudah bicara bahwa mari kita ambil bagian semua dalam acara hari Minggu depan itu tanggal 1. Kalau hari tanggal 27 itu kita ada pesta demokrasi. Jadi kita mau kumpul susah, ya. Masing-masing coblos di tempat masing-masing. Jadi kita kumpul di tanggal 1 hari Minggu, ya. Jadi nanti Hosea, ada Tommy, ada Bapak Afli boleh mempersiapkan
persiapkan semuanya acara kita. Oh, itu juga ada perjamuan. Jangan lupa ada perjamuan. Boleh undang keluarga, bawa saudara, ada boleh bawa teman, ajak saja datang. Kita rame-rame dan kita mengucap syukur bahwa Tuhan pelihara kita sudah 36 tahun gereja ini berdiri. Amin. Nah, jadi itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Kalau manusia 36 tahun itu berarti sudah dewasa, bukan lagi orang muda atau anak-anak, tapi sudah dewasa. Amin. Haleluya. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik, dan juga boleh masing-masing kita bawa segala sesuatu yang bisa kita bawa dari rumah. Nah, kemarin kita sudah bicara, ya ada yang saya bawa ikan, ada ikan bakar, ada lagi yang bawa apa? Ayam goreng, ada lagi yang bawa, pokoknya datang dan kita nikmati rame-rame. Amin. Ada yang masak nasi, sudah yang penting kita nikmati. Oke? Haleluya, haleluya. Ya. Terus ada lagi? Enggak ada. Ada yang saya lupa kan? Enggak ada. Kalau enggak ada, jadi kebersamaan kita kemarin kan kita udah bicara, jadi saya rasa saya hanya tambahkan sedikit lagi. Jadi masing-masing kita, besok juga ada yang bawa babi gecak, lupa kita nikmati. Haleluya. Mamanya Tommy kalau masak babi gecak enak. Haleluya. Dan kita bisa nikmati rame-rame di sini. Oke, ya kalau sudah tidak ada, mari sekali lagi Bapak Ibu tolong Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Nevi dan Ibu Tias Tuhan, yang berulang tahun pernikahan kemarin. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati mereka dengan luar biasa, semakin hari semakin luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Dan juga Tata yang berulang tahun Tuhan, Engkau memberkati dengan ajaib di dalam nama Yesus, dalam pertumbuhan iman mereka hari demi hari. Terus Engkau ada bersama-sama dengan dia di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati keluarga ini, berkati mereka dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun yang mereka lakukan hari-hari ini. Engkau ada bersama dengan mereka dan Engkau memberkati mereka dengan ajaib di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Kami serahkan semua kami dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami juga dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat ini, kalau ketika ada yang sakit dalam jemaat ini, Tuhan lawat mereka, Bapak jangkau mereka, Bapak jamah mereka dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir atas mereka, bilur-bilur-Mu mengalir atas mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa, yang tidak sempat hadir bersama dengan kami juga. Tuhan, Engkau memberkati mereka di rumah. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih yang mereka mengikutinya dari YouTube Tuhan. Tetap Engkau memberkati mereka dengan luar biasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pilkada yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia ini Tuhan. Kami taruh dalam tangan-Mu, baik itu dari provinsi, kabupaten maupun kota. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Segala rancangan-rancangan iblis yang mau mengganggu, yang mau menghambat, yang mau menghalangi, yang mau mengacaukan semua acara pesta demokrasi ini, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tengging ke dunia kekalaman tertaruh jurang maut. Berkati Tuhan siapapun yang terpilih nanti Tuhan, Engkau yang memilih mereka, Engkau yang menetapkan mereka untuk memimpin dalam 5 tahun ke depan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk segala urusan kami yang sudah Engkau pimpin Tuhan selama 10 tahun ini. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami tinggal menunggu undangan datang Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan, dan juga mempersiapkan diri untuk serah terima nanti mungkin di Jogja atau di Surabaya atau di kota-kota yang lain pun kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih, Tuhan pimpin, hamba akan ke sana. Engkau siapkan segala sesuatu yang kami butuhkan, baik dana, tiket dan semua hotel dan semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau bersihkan semua itu dari hal-hal yang buruk, rancangan-rancangan yang jahat kami tolak, kami tangkih ke dunia kekalaman, tertaruh jurang maut 3 hari penghakiman Bapa tiba. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Bangsa dan negara ini kami taruh dalam tangan, dari pemerintah pusat sampai pada daerah-daerah yang terpencil sekalipun Tuhan. Engkau ada bersama-sama dalam bangsa ini Tuhan. Engkau pimpin, Engkau tuntun dalam pemerintahan ini, baik itu Bapak Prabowo, Bapak Gibran, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan juga setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bawah juga Tuhan berkati mereka. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Dalam 5 tahun mereka memimpin ini pun Tuhan ada beserta dengan mereka dan memimpin mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan itu menjadi berkat bagi kami semua juga Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya.